Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama channel Hikmah Alam. Apa kabar semua sahabat-sahabat yang beriman? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Semoga kita selalu diberikan kesejahteraan, kesehatan, dilimpahkan rezekinya serta dimudahkan segala urusannya. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas siapakah aku dalam diri manusia. Manusia selalu dipahami terdiri atas dua unsur, yaitu unsur jasmani dan rohani. Keberadaan keduanya sama-sama penting dan menentukan. Manusia tanpa jasmani tidak akan kelihatan dan tidak akan disebut manusia. Demikian pula sebaliknya, tanpa rohani manusia juga tidak akan sempurna atau bahkan tidak akan hidup. Dari kedua unsur tersebut, jika ingin diketahui mana yang menjadi kekuatan penggeraknya, maka orang akan mengatakan adalah unsur rohaninya. Unsur yang menjadi kekuatan pada diri manusia berada di dalam hatinya. Di dalam hati manusia terdapat sebuah rasa. Tanpa rasa, manusia tidak akan dapat merasakan kehidupan. Dan rasa itulah yang disebut dengan ruh, atau dalam bahasa sehari-hari disebutnya adalah aku. Tanpa ruh, manusia tidak akan bisa menyebutkan aku. Itulah sebabnya ketika seseorang ditanya tentang siapa pemilik anggota tubuhnya, misal matanya, telinganya, mulutnya, kakinya, tangannya, dan bahkan semua anggota badannya, maka akan segera dijawab milikku. Maka adalah aku sebagai pemilik semuanya itu. Apa yang disebut sebagai ruh atau aku dimaksud ketika masih berada di dalam tubuh manusia, maka yang bersangkutan akan hidup. Ruh itulah yang sebenarnya menjadi kekuatan penggerak terhadap semua potensi dan anggota tubuh manusia. Dengan adanya ruh, maka telinga akan bisa digunakan untuk mendengarkan, mata dapat digunakan untuk melihat, dan demikian pula otak dapat digunakan untuk berpikir, dan seterusnya. Akan tetapi, manakala ruh tersebut sedang meninggalkan jasadnya, maka semua anggota tubuh tidak dapat berfungsi lagi. Semisal, ketika seseorang sedang tidur, artinya ruhnya sementara sedang meninggalkan jasadnya, maka mata yang dimilikinya tidak bisa digunakan untuk melihat, telinganya tidak dapat digunakan untuk mendengarkan, otaknya tidak dapat digunakan untuk berpikir, dan bahkan semua anggota tubuhnya tidak akan bergerak dan juga tidak berfungsi. Lebih jauh lagi, ketika ruh atau aku dalam diri manusia sudah meninggalkan jasadnya untuk selama-lamanya, maka secara fisik kehidupannya sudah berakhir. Jasadnya yang bersangkutan harus segera dikuburkan. Apa saja yang ada pada badan orang dimaksud sudah tidak akan berfungsi lagi, disebabkan ruhnya sudah meninggalkannya. Mungkin dalam dunia teknologi modern sekarang ini, manusia itu dapat diumpamakan sebagai komputer, yaitu selalu terdiri atas hardware dan software. Ketika sebuah komputer tidak tersedia softwarenya, maka tidak akan memiliki arti apa-apa. Ruh atau sebagaimana disebut software adalah memiliki jangkauan yang lebih luas. Keberadaannya tidak kelihatan atau tidak tampak, namun selalu menjadi penentu. Dalam diri manusia, software itu adalah ruh, atau yang disebut dengan aku, yang selain menjadi kekuatan atau energi, juga berperan sebagai penentu arah kehidupannya. Apa yang disebut sebagai aku, itulah sebenarnya menjadi kekuatan manusia. Manakala kekuatan itu telah pergi selama-lamanya, maka kehidupan di dunia yang bersangkutan telah berakhir. Pada saat berakhirnya kehidupan itu, jasad akan segera dikembalikan kepada asalnya, yaitu ke tanah. Sementara itu, aku atau yang disebut ruh akan kembali kepada asalnya pula. Dalam perspektif agama, jasadnya tidak akan keliru ketika kembali, oleh karena diurus oleh orang lain. Namun yang menjadi persoalan adalah ruhnya. Ruh atau aku tidak akan ada seseorang pun yang dapat menolong, kecuali dirinya sendiri.
Orang-orang yang dalam hidupnya berusaha mengenal siapa zat penciptanya, maka akan dapat kembali kepadanya. Tuhan disebut sebagai zat yang maha suci, maha adil, maha benar, dan sifat-sifat mulia lainnya. Siapa saja yang bermaksud agar berhasil kembali kepadanya, maka sudah tentu harus berusaha menyesuaikan dengan sifat-sifat mulia itu. Ruh atau aku harus dirawat atau dijauhkan dari sifat dan atau perilaku yang tidak seharusnya dimiliki olehnya. Sebaliknya, harus selalu menyesuaikan sifat-sifatnya dengan sifat mulia yang dimaksud. Itulah aku yang berhasil dalam menjalani hidupnya. Tanpa aku, tidak akan bisa merasakan adanya aku. Tanpa aku, tidak akan dapat mengenal aku. Dan aku adalah ruh yang sebenar-benarnya diri. Aku adalah ruh yang mempunyai rasa di dalam diri untuk mengetahui segala macam rahasianya dan mencari arti kehidupannya sesungguhnya untuk mendapatkan ridhonya. Demikianlah pembahasan kita kali ini mengenai siapakah aku dalam diri manusia. Semoga pembahasan ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kita, serta dapat meningkatkan ketaatan kita kepadanya. Cukup sekian pembahasan kita kali ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.